Baik, terima kasih. Saya Katarina Angelina Nenis, NPM 22180181, mahasiswi Universitas Timor, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan paradigma ilmu administrasi negara menurut Nicholas Henry. Paradigma yang pertama, paradigma dikotomi politik atau administrasi 1900 sampai 1926. Pada abad ke-19, para ahli administrasi seperti Frank Goodnow dan Leonard Dewey mulai berjuang untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari induknya, yaitu ilmu politik. Alasan pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik ini adalah bahwa bidang ilmu administrasi negara berbeda dengan ilmu politik. Pada waktu itu, jurusan ilmu politik di Amerika merupakan tempat yang tepat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli untuk pemerintahan dan melatih keterampilan aparat-aparat pemerintah. Oleh sebab itu, Frank dalam bukunya Politik dan Administrasi mengemukakan bahwa fungsi pemerintah ada dua macam, yaitu politik yang harus membuat kebijakan atau menyatakan kehendak negara, dan administrasi yang harus melaksanakan kebijakan negara tersebut. Pandangan Goodnow ini mulai membangkitkan minat para ahli administrasi untuk menumpahkan perannya pada administrasi negara. Pandangan Goodnow ini mulai membangkitkan minat para ahli administrasi untuk menumpahkan perannya pada administrasi negara, dan mereka berhasil melahirkan suatu gerakan pelayanan publik. Masa dari paradigma pertama ini adalah administrasi dipisahkan dari politik atau dikotomi administrasi dan politik. Selanjutnya, Dwight Waldo merumuskan intisari dari yang dikemukakan oleh White dalam buku Introduction to Study of Public Administration, yaitu bahwa publik tidak seharusnya mencampuri bidang administrasi atau manajemen sendiri, adalah suatu studi ilmiah. Administrasi negara mampu menjadi ilmu yang bebas, mengembangkan nilai yang dianutnya, visi dan misi maksudnya. Administrasi adalah ekonomi dan efisien waktu. Hanya saja pada waktu ini, para ahli administrasi hanya dapat menunjukkan lokus ilmu, yaitu di dalam birokrasi pemerintah, sedangkan fokus ilmu ini belum dapat ditunjukkan. Namun pada waktu ini, administrasi berkembang ke arah administrasi negara dan administrasi niaga. Paradigma yang kedua adalah prinsip-prinsip administrasi 1927 sampai 1937. Pada tahun 1927, Willoughby dalam bukunya Principles of Public Administration membawa angin baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Ia mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah yang dapat diterapkan oleh seorang administrator. Yang penting bagi administrator yang telah mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya. Dengan demikian, prinsip administrasi dijadikan fokus ilmu administrasi dan lokusnya tetap dalam birokrasi pemerintah. Pengembangan ini mulai kelihatan pada sistem penulisan para ahli administrasi yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi, seperti Gulick dan Ulrich yang mengekspresikan dalam bentuk planning, organizing, staffing, direction, dan coordination, juga reporting dan budgeting. Pada tahun 1940, timbul kritik-kritik terhadap mereka yang berpendapat bahwa administrasi dan politik harus dipisahkan, atau dikotomi administrasi dan politik. Kritik juga ditujukan kepada mereka yang mengajukan prinsip administrasi yang datangnya dari para ahli administrasi sendiri. Isi kritik itu adalah sebagai berikut. Administrasi dan politik tidak dapat dipisah-pisahkan karena teori dari administrasi negara juga merupakan teori dari ilmu politik. Dengan adanya kritik ini, maka timbullah pandangan baru terhadap perkembangan administrasi negara. Salah seorang di antaranya adalah Herbert S. Simon yang mengemukakan bahwa ada dua arah perkembangan ilmu administrasi yang serasi dan saling mendukung.
Yang pertama, perkembangan sosial yang mengarah kepada ilmu administrasi murni yang didasarkan kepada psikologi sosial. Dengan psikologi sosial dapat dijelaskan dan dipahami bagaimana terjadinya tingkah laku orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, perkembangan yang mengarah kepada kebijakan publik. Ilmu administrasi negara dan ilmu politik sama-sama terlibat di dalam perkembangan yang kedua ini, yaitu dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Proses ini digambarkan sebagai berikut: input, proses, dan output. Di dalam proses, bidang politik mempersiapkan bahan masukan, lalu diproses oleh administrasi negara, dan akan mengeluarkan keputusan, kembali ke bidang politik atau masyarakat. Dalam hubungan ini, administrasi negara dipandang sebagai suatu tempat atau kotak hitam untuk memproses input menjadi output. Jadi, ada hubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi. Dengan demikian, beberapa ahli tidak setuju ilmu politik dipisahkan dari ilmu administrasi. Akhirnya, ilmu administrasi tetap di bawah ilmu politik. Walaupun demikian, minat para ahli administrasi semakin bertambah untuk memperkembangkan ilmu administrasi ini. Paradigma yang ketiga adalah paradigma ilmu administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Kritik yang konseptual terhadap ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Namun, para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai subbidang dari ilmu politik, seperti terlihat dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Dengan demikian, para ahli administrasi berpendapat bahwa sudah tiba masanya ilmu administrasi menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian terhadap artikel yang ditulis antara 1960 sampai 1970 pada jurnal ilmiah Ilmu Politik yang hanya memuat bidang politik 4%, sedangkan yang lainnya adalah mengenai bidang administrasi negara. Dengan demikian, para ahli administrasi memandang administrasi sebagai ilmu administrasi dari kelompok ilmu sosial. Paradigma yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu ini dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara. Ilmu ini adalah kumpulan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenarannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu yang mempunyai fokus atau objek tertentu, metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Sedangkan ilmu pengetahuan menurut pengertian yang moderat adalah terdiri dari proposisi yang dapat diuji dan menunjukkan pada kenyataan yang ada, terbuka untuk dikritik secara rasional, apakah membenarkan, memperbaiki, atau mengatakan palsu. Jadi suatu pengetahuan harus diakui sebagai ilmu apabila, yang pertama, pengetahuan itu mempunyai objek atau sasaran yang dapat ditunjukkan dengan jelas dan jelas pula batas-batasannya. Yang kedua, objek atau sasaran itu dapat dikupas dan metode-metode tertentu dan sejauh mungkin objektif. Yang ketiga, pengetahuan itu sistematik, dalam arti di dalam tidak ada faktor-faktor yang bertentangan. Semua syarat tersebut di atas dapat dipenuhi oleh ilmu administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Objek ilmu administrasi adalah administrasi dan fokusnya adalah teori organisasi dan manajemen. Metodologi yang digunakan untuk meneliti ilmu ini sama dengan metode yang dipakai oleh ilmu sosial lainnya, seperti metode analisis, identifikasi, dan penelitian. Di samping itu, terdapat metode yang khas hanya dipakai di dalam ilmu administrasi yang tidak terdapat ilmu lain, yaitu metode analisis tugas pekerjaan atau job analysis, serta organisasi dan metode. Dalam banyak hal, ilmu ini semakin berkembang dan semakin mengarah kepada sistematisnya. Sedangkan lokusnya dapat berada pada lembaga-lembaga yang eksis
dan beberapa pada domain apapun. Pada tahun 1960, ilmu administrasi yang berkembang pula ke arah pengembangan organisasi. Sebagai fokusnya adalah pengembangan administrasi yang menekankan pada bidang psikologi, sosial, dan demokrasi birokrasi, apakah dalam sektor publik atau swasta. Paradigma yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara, 1970. Yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi, administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Baik, sekian penjelasan mengenai paradigma ilmu administrasi menurut Nicholas Henry.